Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita pada hari ini akan belajar materi fikih. Masih tetap bersama saya pengajarnya Bapak Muhammad Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas, dan tidak lupa mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit atau pandemi corona ini. Sebelum kita belajar, anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berdoa, di sini kita lihat di foto ada gambar seseorang yang menyerahkan beras kepada seorang amil. Kira-kira anak-anak, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang materi apa ya? Baik, kita pada kesempatan kali ini adalah akan membahas tentang zakat fitrah. Sebelum kita belajar tentang zakat fitrah, di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian zakat fitrah. Yang kedua, menunjukkan hukum zakat fitrah berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, menyebutkan orang-orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang keempat, menyebutkan besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk satu jiwa. Dan yang kelima, menyebutkan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Baiklah anak-anak, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan zakat itu atau zakat fitrah itu? Secara bahasa, fitrah itu berarti suci atau bersih. Kemudian secara istilah, zakat fitrah berarti mengeluarkan harta berupa bahan makanan pokok pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa. Nah, di sini di Indonesia pada umumnya kita menggunakan zakat fitrah makanan pokok itu berupa beras. Kemudian bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah itu? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, berasal dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujir nasi ila sholati. Rasulullah SAW telah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa satu sok kurma atau satu sok gandum bagi seorang budak, orang merdeka,
laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Dari hadis ini sudah jelas bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah adalah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Selain itu, mengeluarkan zakat fitrah adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi hukumnya wajib setiap umat Islam untuk melaksanakannya. Kemudian siapa saja orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Yang pertama, syarat wajibnya adalah beragama Islam. Jadi setiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, anak yang lahir sebelum terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Jadi ketika ada bayi yang lahir sebelum sholat maghrib terakhir bulan Ramadan, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga adalah mampu atau memiliki kelebihan harta ketika malam terakhir bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, berapa besar zakat fitrah untuk setiap orangnya? Sesuai hadis tadi dijelaskan bahwasanya kita diwajibkan itu untuk melaksanakan membayarkan zakat itu 1 sok. Nah, 1 sok itu adalah ukuran ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Berapa 1 sok itu? 1 sok sama dengan 3,5 liter. Atau kalau dijadikan kilo sekitar 2,5 kilogram beras. Dan di sini yang digunakan adalah makanan pokok yang ada di masyarakat pada umumnya. Misalkan kita setiap hari kok makannya itu jagung, maka kita menggunakan zakat fitrah berupa jagung. Atau kita misalkan memakai makanan pokoknya berupa gandum. Misalkan kita makan roti yang berasal dari gandum, maka kita mengeluarkan zakat fitrah itu menggunakan gandum. Selanjutnya anak-anak, waktu pembayaran zakat fitrah itu yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan. Kapan kita diperbolehkan atau waktu mubah itu untuk membayar zakat fitrah? Yaitu mulai awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai penghabisan Ramadan. Ini adalah waktu mubah, waktu yang diperbolehkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu wajib. Kapan waktu wajib? Yaitu kita diwajibkan membayarkan zakat fitrah ketika mulai terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan atau setelah sholat maghrib pada akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu sunnah. Waktu sunnah adalah ketika selesai sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri sampai ketika khotib membacakan khutbah sholat Idul Fitri. Ini adalah hukumnya sunnah. Nah, bagaimana ketika seseorang mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri? Maka
itu dianggap sebagai sodakoh, bukan dianggap sebagai zakat fitrah. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka kita wajib untuk membaca niat. Bagaimana niatnya? Ini anak-anak, mari kita baca bersama-sama niatnya dan kita hafalkan, supaya ketika nanti kita bayar zakat fitrah, kita sudah hafal di luar kepala. Mari anak-anak kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu lillahi ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah membahas tentang materi zakat fitrah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat tadi menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.